Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Adapun setelahnya, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat mendengarkan kajian tausiah dari Tuan Guru kita Ali Mas'ud Al-Banzari. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Malam ini kita menyimak kajian Fardu Ain Hakikat Makna Arab Turabbi birabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mana yang dimaksudnya itu? Jadi kan hamba kita ini, Muhammad Rasulullah hanya contoh teladan. Itu maka sesuai jangan dinyatakannya dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Bukan rasulnya yang dijalankannya. Hambanya. Rasul hanya contoh teladan. Tidak dikatakannya di sana, Subhanallazi asra bi'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada begitu kan? Jadi yang dijalankannya abdihi. Abdi itu hambanya. Jadi hambanya kita ini yang dijalankan oleh Allah. Nah gitu. Jadi yang menjalankan apa? Yang menjalankan itu ilmunya. Untuk menghadap kepada zat Tuhannya. Kalau tidak ada ilmu, tidak akan bisa menjumpai Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan karena dengan ilmu Tuhan. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasul Arab Turabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itu maksudnya. Kita pikir langit itu ke atas. Itu salah tuduh. Itu hayalan. Yang dikatakan langit itu ke dalam. Yang paling di luar inilah bumi. Ini bumi. Ke dalam bumi ini langit. Di dalam langit lagi adalah nur. Dalam nur itu berujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan para kita memanjat langit ke sana menjumpai zat Allah. Adalah yang ada pada diri kita. Itu maka diperingatkan oleh Allah fi anfusikum afala tubsirun. Nah itu. Yang ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Kenapa kita mendongak ke langit karena menghayal mencari Tuhan? Kapan mau jumpa?
Nah, dijelaskan lagi ulama dalam Al-Quran di mana adanya zat Tuhan itu. Wallahu muhitun fil alamin. Ada zat Allah itu muhit sama alam. Merasa di seluruh alam. Itulah adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang ada di semesta alam itu yang hidup. Yang menghidupkan semesta alam itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita cari ke langit? Coba periksa yang ada pada diri yang hidup itu siapa? Kita yang hidup atau Tuhan yang hidup? Periksalah. Kalau kita yang hidup, silakan kita mau mati nggak? Tapi karena Tuhan yang hidup, mau tidak mau pasti mati. Nah itu kalau tidak mati sekarang langsung mematikannya. Tapi kalau kita mau beriman sekarang dimatikan diri itu. Sesuai dengan petunjuk Rasul maupun kebelaan kamu itu. Matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Karena hidup itu dari Tuhan. Kalau kita merasa dan mengakui kita hidup itu kata musyrikin. Itu menandingi adanya Allah. Itu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Nah itu maka selalu perintah Allah itu. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tidak mati. Jadi supaya kita itu tidak menjadi tandingan adanya Tuhan. Maka adanya kita pulangkan kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi yang diisrakan, yang dinerangkan itu adalah ilmu. Itu maksudnya. Ilmu menjalani alam syariat. Itu Isra. Kemudian ditingkatkan menjalani alam syarikat. Itu Mi'raj. Ditingkatkan lagi menjalani itu alam ma'rifat, alam hakikat. Nah, itu alam nur. Kemudian baru disempurnakan dengan menjalani alam ma'rifat. Itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu. Jadi jika sudah kita punya ilmu syariat, ilmu syarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat, sudah sampailah kepada zat Allah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang dimaksud Allah supaya hamba itu beriman. Dan itu menyentuh masalah dari rasulnya. Jadi sama kita zikir. Itu jalan kepada Allah. Saya zikir. Baru tafakur. Tidak ada bisa jalan lain. Mendapatkan tafakur adalah dari zikir. Nah itu. Pertama zikir. Nah itu. Jadi zikir itu adalah mengamalkan kalimah Allah. Itu zikir. La ilaha illallah ataupun Allah. Ataupun ya Allah. Ataupun ya Allah. Itu semua zikir. Kemudian ditingkatkan menjadi fikir. Fikir itu Al-Quran. Nah, kita menjalani Al-Quran itulah fikir. Itu masa ini kalau tidak kita fikirkan pelajaran ini tidak dapat. Potong aja. Tapi kalau kita fikirkan, kemana maksud dan tujuannya? Nah itu. Barulah dapat ilmunya itu. Nah, jadi sudah kita pikirkan baru ditafakurkan. Nah itu baru datanglah keridaan Allah. Nah, jadi untuk mendapatkan keridaan itu dari tafakur. Nah, jadi asli tafakur itu mendapatkan ingatan. Tidak ada lagi zikir, tidak ada lagi zikir, yang ada hanya ingat. Nah itu kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu masa kalau tidak kenal kepada zat Allah, tidak tahu kepada zat Allah, macam mana mau kita tafakur? Nah itu. Itu maka dengan ilmu dulu, dengan pikir dulu mendapatkan mana zat, mana sifat, mana asma dan mana af'al. Nah itu. Kalau menghadap af'al dengan takbir. Kalau kita menghadap dengan asma, dengan zikir. Kalau kita menghadap sifat, yaitu dengan zikir. Menghadap kepada zat, itu dengan tafakur. Itu maka adanya Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Nah itu. Jadi sesudah kita tafakur, sudah dapat keridaan, itu baru musyahadah. Itu kalau musyahadah itu puncak ada. Itulah pertemuan Nabi dengan zat Allah itu musyahadah. Itu contohnya. Kalau dalam ibadah takbir, itu musyahadah. Kalau ibadah haji, itu baru tafakur. Hasil daripada tafakur itu, jika sudah Allah memberikan keridaan, baru musyahadah. Nah itu. Kalau sebelum kita jalankan tafakur itu, mana dapat musyahadah? Nah itu. Karena tafakur itu menghadap. Nah itu. Tapi belum nyata. Nah jika datang musyahadah, barulah nyata dia yang dihadap itu. Siapa yang dihadap itu? Itu keridaan namanya. Jadi yang dikatakan mematikan diri sebelum mati itu, kita itu mengenal Allah. Kalau sebelum kenal kepada Allah, kita tak bisa mematikan diri itu. Jadi, kata Rasulullah, man arafa nafsahu bil mauti, fakat arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal dirinya mati, sesungguhnya mengenal Tuhannya dengan hidup yang tiada mati. Nah, kalau kita kenal Tuhan itu yang hidup, otomatis diri kita itu mati. Itu kata Allah, la haula wala quwwata. Tidak ada daya dan upaya. Itulah orang mati. Mata tidak melihat. Nah itu. Lidah tidak bisa bercakap. Kuping tidak mendengar. Badan tidak hidup. Akal tidak berilmu, tidak mengetahui. Nafsu tidak berkehendak. Dan tulang tidak berkuasa. Itu orang mati. Kan itu orang mati bukan? Aduh. Jadi apabila kita mengikuti perintah Allah, kita pulangkan diri kita kepada Allah, otomatis mati. Karena yang bergerak itu atas kudrat Allah. Yang berkehendak itu iradat Allah. Yang mengetahui itu ilmu Allah. Yang hidup itu hayat Allah. Yang mendengar itu sama Allah. Yang melihat itu sifat basar Allah. Dan yang berkata-kata itu kalam Allah. Nah, jadi kita kan masih. Nah itu. Hanya Allah yang kuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang mendengar,
yang melihat, yang berkata-kata, dan yang hidup. Nah, itu. Ketika di atas Al-Quran mengatakan, selain daripada Allah, mustahil ada, la maujudun. Kata Rasul, tidak ada yang ada. Yang wajib ada itu hanya Allah. Selain daripada Allah itu, mustahil ada. Nah itu. So, berdasarkan hadis Rasulullah. Kemudian Al-Quran mengatakan la qadirun, tidak ada yang kuasa. Nah, jika ada yang berkuasa mustahil. Nah, karena yang wajib berkuasa itu Allah. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selain daripada Allah tidak ada daya dan upaya, lemah, daif, wafat, hina. Nah, kecuali yang disertai oleh Allah, baru bisa berkuasa. Maka dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah, taqrakun zarratin ila biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Karena kita sudah kesenangan kita merampas hak Allah. Nah ini tengah bisa bergerak kita. Nah itu kan merampas hak Allah itu. Coba kamu ditinggalkan Allah macam mana? Kita sudah dicontohkan oleh Allah. Kita sudah selalu disuruh oleh Allah nonton. Nah itu macam mana orang yang sudah ditinggalkan Allah macam mana? Bisa mencari apa enggak? Coba ada lagi tulangnya itu berkuasa, ada nafsunya lagi berkehendak, ada akalnya lagi yang mengetahui, ada badannya lagi yang hidup. Kalau sudah ditinggalkan Allah, ada lagi kupingnya yang mendengar, ada lagi matanya melihat, adakah lidahnya lagi yang mencatat? Semua dia. Itu dikatakan yang mati. Jadi sebelum mati itu kenalin bahwa diri kita itu mati. Itu yang dimaksud Rasul, mautu karena ancana itu matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Karenalah diri kita itu sebelum mati. Memang sudah mati kita itu. Yang hidup itu Allah. Kalau tidak disertai oleh Allah lagi, sekarang ada yang hidup lagi. Apa saja binatang tidak akan hidup. Tumbuh-tumbuhan tidak akan ada yang hidup kalau sudah tidak disertai Allah. Karena disertai oleh Allah maka hidup. Nah itu maksudnya. Dan itu secara sangkatnya itu, karenalah diri kita itu mati, otomatis karenalah kepada Allah. Nah itu, karena Allah yang hidup. Itu yang dimaksudnya, man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Jadi kita bergerak dengan Allah, kita berkehendak dengan Allah, kita mengetahui dengan Allah, kita hidup dengan Allah, kita mendengar dengan Allah, kita melihat dengan Allah, dan kita berkata-kata dengan Allah. Itu maka kita tidak pisah lagi dengan Allah. Nah itu tidak seperti orang tadi, Tuhan tidak ke sana.
Nah, itu orang yang tidak mau mendengar Al-Quran. Jadi kalau berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada hadis Rasul, kalau percaya kepada ulama, nah ulama mengatakan jauh tidak antara dekat tiada berkumpul. Nah itu. Kalau percaya kepada Rasul, la tahab la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu takut, jangan cemaskan, Allah beserta kita. Tidak di langit, tidak di atas sana, Tuhan. Nah gitu. Nah kalau percaya lagi dengan Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah beserta kamu barang di mana kamu berada. Jadi macam mana lagi? Jadi mau kemana kita cari Allah itu? Jadi kalau sebelum kita merasakan diri kita mati, sampai kapan kita akan jumpa dengan Allah ini? Bahkan kita sudah berjanji dengan Allah untuk mengikuti perintah Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Nah, kemudian kita laksanakan penyerahan diri itu. Tapi cuma hanya di dalam perkataan, tapi di hati kita tidak mau mengakui, zikirmu kita tidak mengakui, di iman kita tidak, kita mau mengakui. Nah itu, tetap kita akui diri kita juga. Tetap kita merasakan diri kita yang ada, tidak mau kita merasakan diri Allah itu yang ada. Ini kita tetap melawan Allah saja. Itu maka kalau tidak banyak ini keterangan, tak bisa. Nah, dia harus banyak keterangan itu baru bisa dapat menerimanya.